Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Nurden SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Konawe. Pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh pimpinan Sekolah Dasar Negeri 1 Tribun-Oha tempat saya bertugas mengajar, di mana di sini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan tugas dalam modul 3.1 mengenai dilema etika. Sebelum saya melakukan sesi wawancara, saya ingin memberikan kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan sekilas mengenai beliau. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan selaku pimpinan sekolah SD Negeri 1 Tribun-Oha bahwa nama saya Usman Latif akan melakukan kegiatan wawancara bersama salah seorang calon guru penggerak yang kebetulan berasal dari sekolah di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak KS. Apakah saya sudah boleh melanjutkan sesi wawancara dengan Bapak? Baik, mungkin langsung saja saya ingin bertanya. Hal ini terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan yang ada hubungannya atau kaitannya dengan dilema etika yang biasa kita hadapi. Saya langsung ke pertanyaan yang pertama. Selama ini atau selama Bapak menjadi seorang pemimpin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin, dan apakah memang sering Bapak menemuinya atau jarang? Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai cara mengidentifikasi suatu kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Kalau menurut saya sebagai pimpinan di institusi ini, bahwa kalau kita mengacu pengertian daripada etika, dilema etika dengan bujukan moral, yang dalam hal ini bahwa dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, kemudian bujukan moral dalam hal ini yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi kesimpulannya, dilema etika yaitu ketika kita diperhadapkan dalam suatu situasi yang sama benar untuk mengambil suatu kebijakan. Kemudian bujukan moral yaitu di mana ketika kita bisa mengambil suatu kebijakan antara itu membedakan antara benar atau salah. Kira cukup. Oke, baik, terima kasih Pak KS. Selanjutnya mungkin saya ingin menanyakan, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa dalam selaku pimpinan di sekolah, bahwa untuk mengambil keputusan di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama
mengandung nilai kebajikan, yaitu yang pertama selaku pimpinan kita mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang ada berupa kronologis, kemudian waktu, kemudian kapan terjadinya, kemudian di mana terjadinya, dengan situasi kejadiannya, sehingga di situ kita bisa membedakan dan bisa mengambil keputusan yang akan kita laksanakan. Saya kira cukup. Baik, terima kasih Pak KS. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Terkait dengan kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral, yang pertama yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi. Setelah kita identifikasi kronologis, waktu, tempat, dan situasi terjadinya suatu kasus, kemudian kita merumuskan tindakan yang kita akan lakukan untuk dijadikan sebagai tempat untuk menyelesaikan suatu atau mengambil suatu kebijakan tentang kasus-kasus dilema etika yang terjadi. Hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika? Ya, terkait tantangan yang kita dapatkan untuk memutuskan dalam kasus dilema etika, yaitu ketika kita berhadapkan antara dua kasus dilema etika yang di situ antara kronologis, kemudian waktu dan tempat kejadian kasus itu kita sulit untuk mengidentifikasinya. Demikian. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak biasanya langsung menyelesaikan di tempat, atau memang memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kalau memang ada jadwal khusus, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa jalankan? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya apakah Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, itu biasanya kita langsung selesaikan di tempat. Tapi dalam hal ini sebelum kita selesaikan di tempat, tentu kita pelajari dulu, identifikasi dulu kronologis kejadian, situasinya, kemudian tempatnya. Jadi pada intinya setiap kejadian dilema etika itu selalu kita selesaikan secepatnya dan di tempat itu juga. Terima kasih. Oke, baik guys. Selanjutnya pertanyaan saya, adakah seseorang atau adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika ini? Ya, alhamdulillah dalam hal ini, dalam hal dilema, kasus-kasus dilema etika yang kita hadapi di dalam sekolah, alhamdulillah faktor-faktor yang mempermudah selama ini, alhamdulillah, yaitu salah satunya dukungan dari teman-teman guru yang berusaha untuk secepatnya kita menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Jadi intinya seorang pimpinan tidak bisa langsung menyelesaikan sendiri setiap saat, tapi alhamdulillah selama ini kita selalu
dengan teman-teman guru untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Oke, baik Pak KS, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Alhamdulillah, pelajaran yang saya petik selaku pimpinan di sekolah ini bahwa dalam mengambil keputusan dilema etika yaitu selaku pimpinan kita harus berjiwa besar, kemudian dengan bijaksana dan tegas dalam hal mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Jadi intinya kita harus bijaksana, tegas, dan adil tanpa memandang suku, agama, ras, dan sebagainya. Baik Pak KS, alhamdulillah sesi wawancara kita pada hari ini saya rasa mungkin sudah cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sudah membantu saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam modul 3.1 mengenai dilema etika. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik hikmah dari wawancara pada siang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurdin SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Konawe. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah yang ada di Kecamatan Bondoala. Tugas wawancara ini berkaitan dengan modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan dilema etika dalam sebuah sekolah. Sebelum saya lanjut ke sesi wawancara, mungkin ada baiknya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Butuha untuk sekilas memperkenalkan profil dari beliau. Silakan Pak Kais. Jadi nama saya Aguswan SPD. Saya bertugas di SD Negeri 2 Butuha sebagai pelaksana tugas. Nah, saya sudah bertugas selama kurang lebih 9 bulan. Jadi sekarang saya di Januari tahun 2023 saya ditugaskan jadi pelaksana tugas. Jadi kemudian saya sendiri pertama kali diangkat menjadi guru yaitu di SD, salah satu SD di Kabupaten Konawe Selatan. Berangkat melalui jalur bukan waktu itu yaitu di tahun 2014. Kurang lebih sampai tahun 2021 saya pindah di SD Negeri Paku, Kecamatan Murosi, Kabupaten Konawe. Kurang lebih 6 bulan saya bertugas di situ. Saya diamanahkan untuk menjadi pelaksana tugas di SD Negeri 2. Jadi itulah singkat perjalanan hari saya sebagai guru sehingga membuat tugas menjadi kepala sekolah di salah satu
terima kasih Pak KS sudah menceritakan sedikit banyak pengalaman selama menjadi seorang guru dan selama diberikan amanah sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang kepala sekolah. Selanjutnya, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, bersedia. Baik Pak, mungkin saya lanjut saja atau saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama yang ingin saya berikan kepada Bapak selaku seorang pimpinan di Sekolah Dasar Negeri 2 Konoha. Hal ini berkaitan dengan dilema etika yang mungkin Bapak sering hadapi atau temui. Baik Pak, ada pertanyaan yang mungkin saya akan ajukan ini. Yang pertama adalah, apakah selama Bapak menjabat sebagai seorang pemimpin, bisakah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang merupakan bujukan moral? Terima kasih. Jadi menurut saya, sebelum saya menjawab, ada 2 poin di sini yang pertanyaan itu, yaitu masalah dilema etika dan bujukan moral. Tentunya permasalahan dilema etika ini, yaitu kita dihadapkan antara 2 pilihan yang mungkin di dalam 2 pilihan ini kita sering ditantang untuk mengambil keputusan, di mana keputusan ini yang satu benar dan yang satunya juga benar. Akhirnya membuat kita dilema dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh ya cara kita untuk mengidentifikasinya, artinya bagaimana kita melihat permasalahan ini. Ya, permasalahan ini biasa kita, namanya seorang pemimpin, pasti kita temukan hal-hal seperti itu. Kita dihadapkan, salah satu contoh, antara loyalitas seorang pemimpin dengan ketentuan hukum. Di situ juga terkadang kita dilema. Terbaik, sekali lagi dalam mengambil keputusan, otomatis segala sesuatu itu harus kita pertimbangkan dampak daripada keputusan kita. Terkadang juga seperti dilema etika ini, seperti contohnya kita dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu antara proses atau keputusan kita bertentangan dengan hukum dan rasa kasihan terhadap seseorang. Di sisi lain kita ingin menjatuhkan sebuah sanksi, di sisi lain juga kita tentunya memikirkan bagaimana dampak daripada sanksi yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi, bujukan moral ya, bujukan moral. Nah, kalau bujukan moral di sini kan jelas, saya bilang jelas apa, dari sisi benar dan salahnya. Salah satu kita dihadapkan dengan kebenaran, yang satu dengan kenyataan yang sudah salah. Tentunya dalam mengambil keputusan ini otomatis kita memilih keputusan yang benar. Jadi kita tidak kenal dengan di sini yang bagaimana saja kita buat keputusan. Dalam keputusan itu sudah jelas kita harus mengambil keputusan yang benar supaya tidak berpikiran yang benar. Jadi itulah saya mengidentifikasi antara etika dan moral. Jadi dapat saya garis bawahi bahwa etika itu adalah suatu keputusan yang harus kita ambil di antara 2 keputusan yang benar. Satu keputusan benar dan dihadapkan lagi dengan satu kasus yang harus kita ambil. Dan itu menunjukkan juga bahwa harus benar. Dan yang kedua tadi dan yaitu antara yang benar dan salah. Ya, seperti itu. Baik Pak Kais, pemaparan yang bisa dimengerti. Oke, selanjutnya saya mungkin akan bertanya ke poin yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin,
memang dalam kasus seperti ini terkadang kita berat sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Tapi kalau saya, pertama kita harus mempelajari dulu akar permasalahan. Kita gali dulu akar permasalahan, kemudian setelah itu kita lihat siapa pelaku di dalamnya yang terlibat dalam permasalahan seperti itu. Setelah itu kita pikirkan berapa opsi dari keputusan yang akan kita ambil. Setelah kita pikirkan opsi-opsi daripada keputusan ini, kita timbang lagi dampak dari keputusan yang akan kita keputusan yang akan kita ambil. Tentunya setelah ada opsi-opsi, dari beberapa opsi kita pikirkan, setelah kita keluarkan keputusan ini, apa yang akan terjadi dari keputusan ini. Itu yang biasa saya lakukan pada saat berada di dilema etika seperti ini. Oke, baik Pak KS. Saya lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Adakah urutan-urutannya? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, urutan pertama tentunya kita harus mempelajari dulu akar permasalahan. Mempelajari akar permasalahan, kemudian kita pelajari siapa-siapa yang terdampak daripada permasalahan ini. Kemudian setelah itu kita pikirkan opsi-opsi penyelesaian permasalahannya. Setelah itu, setelah kita sebelum mengambil keputusan, tentunya itu kita harus berpikir bagaimana apa keputusan kita ini bisa diterima pada kedua pihak, karena pada dasarnya itu dilema etika itu semuanya benar, artinya kasus kedua-duanya ini ada pembenaran, tapi tentunya dari kedua kasus ini kita sudah bisa mengambil, artinya di balik kebenaran itu pasti ada yang lebih benar lagi. Ya, disitulah. Terus setelah kita mengambil keputusan, sebelum kita mengambil keputusan kita pikirkan memang apakah keputusan ini akan mampu memuaskan dari kedua belah pihak yang. Kemudian yang terakhir mungkin kita harus punya penjelasan dari hasil keputusan itu, kita harus mampu mensosialisasikan kepada pelaku-pelaku itu bahwa keputusan ini diambil dengan sudah dipertimbangkan dengan matang, dan kita harus mampu membuat mereka dapat mengerti apa yang kita putuskan itu, sehingga tidak yang tadinya bermasalah, sehingga keputusan itu dapat menghentikan suatu masalah. Oke, baik Pak KS. Saya selanjutnya ke poin yang keempat yang ingin saya tanyakan. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini yang ada di sekolah Bapak? Paling efektif itu kalau menurut saya dalam mengambil keputusan itu, ya, kita harus usahakan keputusan itu jangan mengorbankan pihak lain. Artinya kita pikirkan bagaimana keputusan kita dapat mengakomodir dan dapat kita jelaskan kepada pihak yang mungkin dua pihak ini supaya bisa sama-sama diterima, tidak terlalu. Kemudian yang berikutnya yang harus kita pikirkan itu adalah dalam mengambil keputusan itu kita harus konsisten dengan apa yang kita, jangan hari ini kita sudah mengambil keputusan seperti itu, ke depan lagi berubah. Nah, itu terkadang itu akan muncul permasalahan
wajar terhadap itulah yang terkadang kita membuat kita dilema dalam keputusan. Seperti contohnya saya ambil contoh, kita ingin menegur guru yang mungkin dia sudah berapa hari tidak masuk sekolah, tapi di sisi lain ada alasan dia tidak masuk karena faktor mungkin sakit. Di sisi lain juga kita menghormatkan peserta didik kita ini, teman-teman yang lainnya. Disitulah tempatnya kita membantu. Tapi kembali lagi kita harus punya punya rasa dalam mengambil keputusan. Kita bagaimana saja kita mengkomunikasikan kepada teman-teman supaya tidak menimbulkan permasalahan yang besar lagi. Penjelasan Pak Kais bisa saya pahami. Selanjutnya untuk yang pertanyaan ke-6, biasanya Bapak di dalam menyelesaikan sebuah kasus, khususnya kasus yang terkait dengan dilema etika, apakah Bapak punya jadwal-jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan pada saat kasus itu terjadi? Kalau memang ada jadwal atau langsung menyelesaikan, biasanya bentuknya atau prosedurnya seperti apa? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit. Jadi seperti kasus-kasus dilematika seperti ini, dilihat dari tingkatan kerumitannya. Terkadang juga kalau kasus ini perlu telah yang lebih dalam karena dampak dan keputusan itu sangat banyak. Biasa saya tidak langsung menyelesaikan masa bisa waktu sambil saya mencari referensi, mungkin bertanya kepada mungkin yang lebih senior, kemudian kita cari informasi-informasi relevan yang sifatnya bisa mungkin kalau sifatnya bisa diselesaikan secara cepat, saya selesaikan pada saat itu. Tapi kalau saya pikir agak susah, saya ambil waktu. Setelah itu saya hubungkan dengan teman-teman pemimpin yang lain yang pernah mungkin dapat permasalahan seperti itu. Setelah saya seperti itu. Artinya kembali ke konteks kasus itu sendiri. Kasusnya sendiri. Apa memang bisa diselesaikan dalam waktu yang juga atau dalam waktu-waktu? Kita berpikir dampak tadi. Oke, nah guys, saya masih ada 2 pertanyaan. Saya lanjut ke pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau mungkin adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang ada hubungannya dengan dilema etika ini, kasus dilema etika? Kalau menentu ya hal seperti itu seseorang ya, terkadang saya itu kalau dapat masalah khususnya di saya di sekolah, saya punya saudara yang juga kepala sekolah sudah kurang lebih 20 tahun. Biasa saya konsultasi bagaimana seharusnya yang saya lakukan. Kemudian saya lihat konteks permasalahan juga. Kadang juga saya berkomunikasi dengan teman selain kakak saya ada juga teman-teman kepala sekolah. Situ juga sering saya komunikasi memadukan sebelum kita mengambil keputusan tentunya lebih banyak referensi lebih bagus lagi ya, supaya pengambilan keputusan itu ya berdampak baik untuk ke depan. Itu saja intinya. Kalau yang namanya hanya satu orang tidak, tapi sering yang paling
sering saya hubungi ketika saya dapat masalah seperti saya kasih yang kebetulan juga sudah menjadi kepala sekolah, kemudian sudah kurang lebih tahun berarti ya. Ya, artinya dia bisa berbagi pengalaman, cukup terbantu. Biasanya itu permasalahan di sekolah itu hampir itu terus yang muncul. Umumnya hampir Makanya saya sama. berpikir ya saya harus Tidak ada salahnya kita sharing kan, misalnya kita konsultasi dengan yang lebih senior. Baik Pak Kais, saya mungkin tiba di pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan ke-8. Dari semua yang Bapak sudah sampaikan tadi selama kita wawancara, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman penyelesaian kasus-kasus di rumah ini? pengalaman yang bisa kita dari penyelesaian ini atas ya kita harus bisa mengambil keputusan yang artinya tidak merugikan orang lain, tetapi juga kita harus memperhatikan juga tentang prosedur aturan yang kita akan laksanakan. Maka terkadang di sini yang paling berat bagi saya, kita sudah bikin regulasi, tapi di sisi lain masih ada rasa Seimbang. namanya kita manusia biasa pasti ada rasa yang seperti muncul dari lubuk hati kita. Tapi kembali lagi yang harus kita pikirkan adalah dampak ketika keputusan itu Sudah ya diambil. sudah diambil, walaupun berat, walaupun terkadang kita harus mengenyampingkan kita punya rasa kasihan, tapi demi dampak yang Lebih baik, meminimalisir ya. dampak yang lebih besar, otomatis kita harus itu yang biasa saya pikirkan dalam mengambil keputusan masalah tindakan etika ini. Saya tidak mau terburu-buru, yang paling saya pikirkan adalah dampak daripada dan sampai keputusan yang saya ambil malah memperkeruh daripada Kasus yang kasus ada. yang ada. Ya, itulah. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah keputusan saya ambil, saya harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dengan keputusan saya. Saya harus mampu mengkomunikasikan kepada yang bersangkutan, kepada para pelaku kasus ini, supaya kasus-kasus ini bisa kita selesaikan tanpa harus berpanjang. Baik Pak Kais, alhamdulillah hari ini sesi wawancara kita berjalan dengan baik dan saya juga memahami apa yang Pak Kais sampaikan tadi. Dan juga ada ilmu baru, kita saling polisi, bisa saling sharing juga. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih karena Pak Kais sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya sebagai seorang calon guru penggerak pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak Kais ya atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianuddin SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Konawe.
Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Bondoala. Untuk lebih jelasnya, sebelum saya memasuki sesi wawancara dengan beliau, saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memperkenalkan sekilas profil dari Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Sebelum saya memaparkan lebih jauh tentang profil saya pribadi, terlebih awal saya mengucapkan terima kasih kepada guru yang Nurdin SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Konawe yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah. Saya Yusmin SPD saat ini diamanahi sebagai Kepala SD Negeri Lalong Galuku. Sedikit perjalanan karir saya sebelum menjabat sebagai Kepala SD Negeri Lalong Galuku, saya dipercaya sebagai pegawai negeri sipil itu sejak tahun 1995, dan alhamdulillah sejak tahun 2015 saya mendapat tugas tambahan. Kalau dulu itu tugas tambahan, guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan sampai saat ini sejak tahun 2015 sampai tahun ini masih di SD Negeri Lalong Galuku. Terima kasih. Oke, baik Pak KS, terima kasih atas perkenalan profil dari Bapak. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, bolehkah saya melanjutkan sesi wawancara kepada Bapak? Ya, silakan. Oke, mungkin saya langsung saja ke beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak selaku seorang pimpinan yang mungkin memiliki banyak pengalaman. Pada sesi wawancara ini memang berkaitan dengan pengambilan keputusan-keputusan atau kebijakan yang ada kaitannya dengan dilema etika. Mungkin saya langsung saja ke poin pertama. Saya ingin bertanya kepada Bapak, selama perjalanan Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelum kita memasuki dari pokok pertanyaan ini, yang perlu kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah adanya dua nilai kebajikan yang saling bertentangan, yang kedua-duanya itu mengandung kebenaran. Dengan adanya dilema etika akan muncul bujukan moral, yang dimana bujukan moral yang akan timbul pada diri kepala sekolah itu akan menuntun dia atau mengarahkan dia untuk membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain. Kalau kaitannya dengan pertanyaan Ibu tentang apakah saya ketika ada kasus etika moral itu, dilema etika itu mengidentifikasi khusus. Kalau selama ini saya tidak pernah melaksanakan identifikasi khusus, tapi saya berkomitmen ketika ada kasus yang di dalamnya mungkin merupakan dilema etika, maka selaku kepala sekolah saya harus turun langsung dan langsung melaksanakan dan menyelesaikan serta mengidentifikasi kasus-kasus itu supaya jangan sampai berkembang. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut mungkin ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi harus kita pahami bersama bahwa sekolah itu merupakan sebuah komunitas. Jadi di dalamnya ada kepala sekolah, ada guru, kemudian di luar dari lingkungan sekolah ada komite, kemudian secara lebih luas lagi ada pemangku-pemangku kepentingan, dalam hal ini mungkin pemerintah atau dinas. Jadi sekiranya dalam di sekolah saya mungkin timbul kasus yang di dalamnya merupakan dilema etika, maka kita harus berkolaborasi dengan seluruh dalam hal ini guru, kemudian komite
dan unsur pemegang kepentingan untuk kita bermusyawarah dalam rangka untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut sehingga kita dapat mengambil kesimpulan yang dapat diterima oleh semua pihak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Saya lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang terkait dengan dilema etika, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Sebenarnya kasus-kasus dilema etika ini mungkin jarang terjadi di sekolah saya, tapi tidak menutup kemungkinan hal ini akan terjadi. Seandainya kalau misalnya di sekolah saya terjadi kasus yang merupakan dilema etika, maka hal-hal mungkin yang perlu kita terapkan bersama adalah yang pertama kita harus menganalisa bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian kita harus mengumpulkan fakta-fakta, dan setelah itu kita mampu menguji tentang mana yang benar dan mana yang salah di antara kasus-kasus tersebut. Baik Pak Kais, saya lanjutkan lagi ke pertanyaan yang berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya kalau kita mengacu pada dilema etika itu kan menuntun bagaimana kepala sekolah itu mengambil kesimpulan atau keputusan yang paling tepat, karena adanya pertentangan dua nilai yang benar, tapi masing-masing harus dianggap mereka yang paling benar. Jadi kalau menurut saya itu yang pertama kita kembalikan kepada aturan atau regulasi yang berlaku. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bermusyawarah sehingga hasil musyawarah itu kita akan mendapatkan kata mufakat tentang keputusan yang terbaik yang harus kita ambil. Baik. Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin Bapak temukan atau yang Bapak tangani? Saya selama menjadi kepala sekolah di tahun lalu itu saya bisa berbagi, ada satu kasus yang saya rasa ini tepat kita anggap sebagai dilema etika, yaitu ketika ada satu siswa yang kita tidak nyatakan naik kelas, tapi orang tua siswa itu adalah pemangku kepentingan, kemudian pemegang wewenang yang di atas dari kita, tapi tetap kita berkomitmen dengan kolaborasi bersama antara teman-teman guru, kemudian komite, kita mengambil kesimpulan yang penting sesuai dengan regulasi yang ada, itu tetap kita pertahankan pendapat kami, dan alhamdulillah pihak yang saya maksudkan tadi langsung menerima apa yang kami putuskan bersama. Iya, Jadi kesimpulannya yang punya kewenangan lebih besar dari kita. Baik, Pak KS. Saya lanjutkan lagi ke pertanyaan yang ke-6. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada saat sebuah kasus dilema etika terjadi? Adakah prosedur yang Bapak jalankan? Atau seperti apa prosedur yang Bapak jalankan? Masalah penjadwalan tentang pelaksanaan dilema etika, kalau di sekolah kami itu kita tidak menjadwalkan khusus, karena kami berasumsi bahwa kasus itu tidak bisa kita prediksi kapan dia muncul. Suatu kasus yang di dalamnya mungkin dilema etika itu muncul, itu kita tidak bisa jadwalkan, tapi kami berkesimpulan ketika kasus itu muncul, maka otomatis kita akan langsung berkolaborasi dengan teman-teman guru untuk menyelesaikan kasus tersebut. Artinya sebisa mungkin kalau bisa di-handle pada saat itu diselesaikan juga. Tapi kalau memang membutuhkan waktu maka akan diberi waktu lagi. Selanjutnya saya ke pertanyaan yang berikut. Adakah seseorang atau adakah faktor-faktor
mencegah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema ini? Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa sekolah itu adalah komunitas. Nah, jadi komunitas dalam keseharian itu kan saya selaku kepala sekolah, kemudian rekan tandu. Jadi teman-teman guru lah yang merupakan teman berbagi saya. Kemudian dengan teman-teman guru kami bermusyawarah, seandainya ada kasus-kasus yang muncul, maka kita usahakan supaya kita mampu menyelesaikan di waktu yang paling cepat, sehingga kesimpulan yang kami peroleh itu dapat memuaskan semua orang. Saya melangkah ke pertanyaan yang terakhir. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini? Ada dua yang bisa kita petik dari apa yang kita dapatkan setelah kita dapatkan kasus yang mungkin di dalamnya ada dilema etika. Yang pertama, kerjasama antara semua pemangku kepentingan yang ada, khususnya seperti saya, kepala sekolah, teman-teman guru. Kemudian misalnya kalau mampu kita libatkan dua komite dengan pihak-pihak terkait, maka apabila semua itu bekerja sama atau berkolaborasi, maka kesimpulan yang kita peroleh itu saya rasa akan bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, dengan adanya musyawarah yang rutin kita terapkan, apalagi musyawarah itu adalah perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, maka apapun yang kita hasilkan akan kita dapatkan mufakat yang akan menjadi kesimpulan bersama. Terima kasih. Oke, baik Pak KS, saya rasa mungkin pertanyaan saya pada sesi wawancara ini sudah cukup sampai di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak Kepala Sekolah untuk berbagi dalam sesi wawancara ini. Semoga nanti pada saat kita mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika, kita bisa bersikap bijak dan juga memandang segala sesuatu secara proporsional. Baik Pak KS, saya ucapkan banyak terima kasih.